Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Lum'atul I'tiqad, dan sekarang kita masuk kepada termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah bersikap loyalitas cinta dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, mendoakan rahmat dan memohonkan ampun untuk mereka. Di situ kata penulis rahimahullah taala, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dzikri masawi'ihim wa ma syajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Hak para sahabat, dan ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa minas sunnah, termasuk dari sunnah, tawalli, ya ini dia masdar dari tawalla ya. Dan minas sunnah jar majrur khabar muqaddam, tawalli mubtada muakhar, dan rafai dhammah muqaddar. Di situ karena thiqal. Bersikap loyalitas kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Wa mahabbatuhum, dia di sini ataf ke tawalli ya, karena tawalli marfu. Maka mahabbah pun marfu. Ya, termasuk dari sunnah dia bersikap loyalitas. Apa itu al-wala? Al-wala adalah dekat, cinta, dan menolong mereka. Dekat, bagaimana dekat? Maksudnya kita mempelajari, berusaha sirahnya, perjalanan hidupnya, gimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan Islam, menampakkan keislaman, memenangkan peperangan, dan itu bukan hal yang mudah. Cinta terhadap mereka dan menolong mereka ketika ada seseorang yang menusuk mereka, kita tolong, kita jelaskan yang hak, yang sebenarnya, yang hakikatnya, itu loyal. Maka seseorang yang dia berada di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawalli ashabi Rasulillah, bersikap loyalitas terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karena itu juga termasuk yang kita sebutkan kebaikannya, bahwasannya ada dari para sahabat yang mereka dijamin masuk surga, al-mubasysyaruna bil jannah. Lalu kemudian wa tarahhumu alaihim, mendoakan rahmat atas mereka. Wal istighfaru lahum, dan mendoakan istighfar, memohonkan ampun untuk mereka. Wal kaffu an dzikri masawi'ihim, wal kaff, dan menahan diri, an dzikri masawi'ihim, dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Bukan malah seseorang dia hanya mempelajari, wah ini perselisihan di antara para sahabat, wah ini keburukan mereka, memburukan mereka, dan terlalu larut dengan membahas hal-hal yang seperti itu, kurang dalam membahas keutamaan. Karena orang yang mendengar hal itu akan
semakin tipis, semakin berkurang keagungan dia kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Karena yang dia tahu, yang dia sering dengar, yang sering dia kaji hanya keburukan mereka, hanya apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sering-sering menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dzikru mahasinihim, dan menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka dan apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Wa i'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengetahui pendahuluan mereka dalam masuk Islam. Qala Allah Ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya kita-kita ini, datang setelah para sahabat, hendaknya apa yang mereka lakukan? Kata Allah, mendoakan, yaitu mereka mendoakan, yaqulun rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wal ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ghil, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Tidak seperti orang-orang yang berada dalam keyakinan Rafidah Syiah, yang dimana mereka mengkafirkan semua para sahabat, dan mereka mengikrarkan bahwasanya semua para sahabat dahulu mereka memang muslim, kemudian murtad kecuali 10 kata mereka dalam riwayat mereka, atau atau ada di dalam riwayat mereka kecuali 7 sahabat yang tidak kafir, yang tidak mereka kafirkan. Ada juga di riwayat mereka ada yang mengatakan 3. Subhanallah, mereka mengkafirkan para sahabat. Siapa mereka? Maka kita katakan ini adalah semua riwayat-riwayat yang dusta, penuh dengan dosa, penuh dengan kekejian. Karena mereka itu adalah orang-orang munafik. Dan Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Asy-syarh, qala asy-syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, huququs sahabati, hak-hak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Perhatikan harakatnya. للصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lis-sahabati radhiyallahu taala anhum fadlun azimun, para sahabat memiliki fadlun azimun, keutamaan yang agung ala hadhil ummah, atas umat ini. Atau bisa juga kita katakan memiliki jasa yang besar atas umat ini, itu para sahabat ridwanullah alaihim. Haitsu qamu, yang dimana mereka berdiri binusratillah, dengan menolong Allah, wa rasulihi, dan para sahabatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, ya, mereka para sahabat menolong Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal jihadi fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, para sahabat ridwanullah alaihim. Wa hifdzi dinillahi bi hifdzi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan mereka menjaga agama Allah dengan menjaga kitabnya, sunnah rasulnya, dalam bentuk ilmu, amal, dan pengajaran.
ilman, amalan, ta'liman. Mereka menjaga agama Allah. Hatta ballaghuhu al-ummata, sampai mereka menyampaikan agama ini kepada umat naqiyan, dalam keadaan bersih, tariyan, dalam keadaan murni. Betapa besarnya jasa mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim. Mereka menyampaikan agama ini kepada umat, menyebarkannya naqiyan, tariyan, dalam keadaan bersih lagi murni. Dan Allah menyanjung mereka dan Allah ridho terhadap mereka. Maka apa alasan orang-orang Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan kata mereka semuanya kafir kecuali 3. Siapa 3 itu lagi? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dipuji, disanjung oleh Allah, Allah ridhoi? Apakah salah Allah dalam meridhoi? Keliru berarti keridhaan Allah diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau begitu, waqad asnallahu alaihim fi kitabihi a'zama thana'in. Ya Zakaria, irfa' rasak. Haitsu yaqulu fi suratil Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ila akhir surah. Waqad athnallahu alaihim, sungguh Allah telah menyanjung mereka. Bukan sanjungan biasa ya, di dalam kitabnya a'zama tsana'in, dengan sanjungan yang agung ya, disanjung dalam Al-Qur'an berarti diabadikan. Sanjungan Allah terhadap mereka. Dan ini bukan hal yang kecil, ini hal yang luar biasa. Allah menyanjung mereka, bukan sanjungan biasa, sanjungan yang agung. Allah yang langsung menyanjungnya dan diabadikan lagi dalam Al-Qur'anul Karim. Haitsu yaqulu fi suratil Fath, yang dimana Allah berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka itu? Para sahabat ridwanullah alaihim. Allah sanjung yang dimana mereka asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Dan ini adalah sikap seharusnya seorang mukmin. Tapi keadaannya sekarang malah kebalik. Lebih cinta, lebih menolong orang-orang kafir, sedangkan di antara mereka itu mereka saling tusuk-menusuk, saling caci mencaci. Tarahum ruk'an, engkau lihat mereka itu ruk'an, banyak dalam ruku. Sujjadan, banyak bersujud. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Ila akhir surah. Allah sanjung bahwasannya mereka itu banyak ruku, banyak sujud, dan di setiap amalannya nggak ada yang, atau sedikit sangat minim yang karena untuk dilihat, karena untuk disanjung, karena untuk didengar. Kebanyakan mereka dalam beramal yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Ila akhir surah. Dan Rasulullah SAW menjaga kehormatan mereka. Lalu bagaimana? Betapa besarnya marahnya Rasulullah ketika seandainya Rasulullah hidup dan mengetahui ternyata ada dari segolongan manusia yang mengaku muslim, lalu dia bukan hanya mencaci para sahabat, bahkan mengkafirkan, itu sebesar-besar cacian. Lihat, Rasulullah menjaga kehormatan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim. Wa hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hima karamatihim. Rasulullah SAW menjaga penjagaan kehormatan mereka, melindungi pelindungan kehormatan mereka. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Disebutkan keutamaannya. Gimana para sahabatku itu? Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian celah para sahabatku. Kalian tuh enggak ada apa-apa dengan para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi,
maka demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah, lau anfaqa ahadukum, jikalau salah seorang dari kalian menginfakkan mithla Uhudin dhahaban, semisal gunung Uhud emas, menginfakkan emas semisal gunung Uhud, yaitu sebesar gunung Uhud. Diinfakannya apa? Emas. Udah emasnya banyak sebesar gunung Uhud. Kemudian apakah kalian dapat mengalahkan mereka, para sahabatku? Enggak, kata Rasulullah. Bahkan ma balagha mudda ahadihim, itu tidak menyamai satu mud di antara mereka, dan tidak juga setengahnya. Setengah mud pun tidak menyamai mereka. Ketika para sahabat menginfakkan emas setengah mud, itu lebih besar karunianya, balasannya di sisi Allah daripada kalian itu dia menginfakkan sebesar gunung Uhud, karena keimanan dan jasa mereka ridwanullah alaihim. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa huququhum 'alal ummati min a'dhamil huquqi. Falahum 'alal ummati, ya fa huququhum, maka hak-hak mereka atas umat, min a'dhamil huquq, termasuk hak-hak yang paling besar. Falahum 'alal ummati, maka mereka atas umat, ya maksudnya hak mereka yang harus ditunaikan oleh umat, yaitu ya makna dari hak mereka atas umat berarti apa? Hak mereka atas, yaitu harus ditunaikan oleh umat. Hak seorang hamba, hak Allah atas hamba, maksudnya apa? Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Fa huququhum 'alal ummah, hak-hak para sahabat atas umat, yaitu hak-hak para sahabat yang harus ditunaikan oleh umat. Apa yang harus ditunaikan oleh umat? Mahabbatuhum bil qalbi wassana'i 'alaihim bil lisani bima asdauhu minal ma'rufi wal ihsani. Hak mereka yang harus ditunaikan oleh umat, yang pertama adalah seorang umat itu mahabbatuh, mencintai mereka dengan hati. Mahabbatuhum bil qalbi, tadi apa? Wasanai, bukan wasanai, itu wasana'u 'alaihim, dikasih dhammah ataf ke mahabbah. Wasana'u 'alaihim bil lisani, dan menyanjung mereka dengan lisan. Bima asdauhu, dengan apa yang mereka telah berikan. Asda yusdi, itu berikan. Dengan apa yang mereka telah berikan, minal ma'ruf, dari kebaikan, wal ihsan. Maka yang pertama harus mencintai mereka dengan hati dan menyanjung mereka dengan lisan, dengan apa yang mereka telah berikan dari kebaikan, wal ihsan. Yang kedua, at-tarahhum 'alaihim wal istighfaru lahum, tahqiqan liqauli ta'ala walladzina ja'u ila akhirih. Hak yang kedua adalah at-tarahhum 'alaihim, mendoakan rahmat atas mereka. Mendoakan apa, Mas Akbar, Mas Ardian? Mendoakan rahmat, ya. Wal istighfaru lahum, dan memohonkan ampun untuk mereka. Tahqiqan liqauli ta'ala, karena mewujudkan, ya, mengamalkan firman Allah Ta'ala yang sudah berlalu juga. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, ya kita ini harusnya mereka itu bukan mencaci maki para sahabat, apalagi mengkafirkan atau menyibukkan diri dengan mempelajari, membahas keburukan-keburukan mereka, perselisihan di antara mereka, bukan. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Kata Allah, Rabbana ighfir lana, mendoakan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wa ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi hak yang kedua adalah
mendoakan rahmat dan mengistighfarkan mereka. Yang ketiga, al-kaffu an masawi'ihim. Allati in sadarat an ahadin minhum fahiya qalilatun bin nisbati lima lahum minal mahasini wal fadaili wa rubbama takunu sadiratan an ijtihadin maghfurin wa amalin ma'dhurin liqauli sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi al-hadits. Hak yang ketiga yang harus ditunaikan oleh umat adalah al-kaffu an masawi'ihim, menahan diri dari keburukan-keburukan mereka para sahabat. Karena selain Nabinya sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang maksum. Enggak ada yang selamat dari dosa. Iya, ada keliruan, tapi lihat di sini, allati in sadarat an ahadin minhum fahiya qalilah. Yang apabila muncul keburukan itu, ya sadarat fa'il dhamir mustatir taqdirnya hiya kembali ke masawi. Yang apabila muncul keburukan-keburukan mereka, keburukan-keburukan tersebut an ahadin minhum, dari salah satu dari mereka, maka dia itu sedikit keburukan. Udah sedikit binisbati lima lahum minal mahasin, dibandingkan lima lahum terhadap apa yang mereka miliki dari kebaikan dan keutamaan. Jadi keburukan yang muncul dari mereka memang ada, tapi sedikit dibandingkan apalagi dengan apa yang mereka miliki dari kebaikan dan keutamaan, jasa mereka. Kenapa kita hanya melihat yang sedikit itu? Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh jadi wa rubbama takunu sadiratan an ijtihadin ma'fur. Boleh jadi kesalahannya itu takunu, ya kembali lagi isimnya dhamir mustatir takdirnya hiya kembali ke masawi. Kesalahannya itu muncul dari ijtihad yang diampuni, yang dimaafkan. Para sahabat berijtihad dan keliru, dan orang yang berijtihad tetap mendapatkan pahala dan diampuni dosanya karena juhudnya dia dalam berijtihad. Wa amalin ma'dzurin, dan amalan yang dapat dimaklumi, diberikan uzur. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian sekali-kali mencela para sahabatku, kalian tuh gak ada bandingannya dengan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Udah berlalu hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, kalian tuh enggak ada apa-apanya, enggak ada bandingannya dengan mereka. Ada penuntut ilmu baru-baru juga masih malas-malas, sering bolos, mau mencela syekh. Ya kalau kita dalam hal itu saja geram dengan orang tersebut, ini siapa ini penuntut ilmu baru-baru, baru masuk, sering bolos lagi. Kemudian ada syekh yang dia udah diketahui keilmuannya, belajar dengan syekh ini, belajar di sini 30 tahun misalnya, punya markis ini, punya ini, kemudian dicela oleh orang tersebut, siapa ini? Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim, enggak ada jauh sekali kita dengan mereka. Oleh karena itu janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian jikalau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak menyamai satu mudnya salah seorang dari mereka para sahabat, dan tidak juga setengahnya. Lebih mulia, lebih utama, lebih besar ganjaran di sisi Allah para sahabat, walaupun hanya menginfakkan setengah mud, dan kalian menginfakkan satu gunung Uhud. Kemudian asy-syarh, qala asy-syarih Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, hukmu sabbi sahabati, hukum mencela para sahabat. Nah, apa hukumnya? Sabbus sahabati ala thalathati aqsamin, mencela para sahabat ada 3 pembagiannya. Al-awwalu, yang pertama,
ayasubbahum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw anna 'ammatahum fasaqu fahada kufrun. Ini hukumnya. Li'annahu takdzibun lillahi wa rasulihi bitsana'i 'alaihim wa taradi 'anhum. Bahkan bal man syakka fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyanun. Li'anna madmuna hadhihi al-maqalati anna naqlatal kitabi awis sunnati kuffarun aw fussaqun. Perhatikan. Yang pertama, ayasubbahum, yaitu mencelah mereka, bima yaqtadi kufra aktsarihim, dengan celaan yang mengharuskan kekufuran kebanyakan mereka. Ya, celaannya itu mengharuskan kufur kebanyakan para sahabat. Atau celaannya anna amatahum fasaqu, mengharuskan bahwasanya kebanyakan para sahabat itu fasik. Hukum yang seperti ini, yang mencela para sahabat, yang celaannya itu mengandung kekufuran para sahabat, atau kebanyakan mereka itu fasik, hadza kufrun, ini perbuatan kekufuran, kafir orang tersebut. Li'annahu takdzibun lillahi wa rasuli. Kenapa mereka kafir? Karena bahwasanya hal itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Bitsana'i alaihim, dengan sanjungan kepada mereka. Allah dan Rasulnya menyanjung mereka, dan kalian mengkafirkan mereka, memfasikkan mereka. Berarti kalian mendustakan, meragukan, tidak mau menerima apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Wa taradi anhum, dan peridhaan kepada mereka. Allah dan Rasulnya ridho terhadap mereka, kemudian kalian mengkafirkan. Maka itu adalah bentuk kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Syekh di sini, bal man syakka fi kufri mithli hadza. Bahkan barang siapa yang meragukan pada kekufuran semisal ini, kalau ada orang yang mencela para sahabat, yang celanya itu mengandung kekufuran para sahabat, kemudian kan dia hukumnya kafir. Kalau ada orang yang meragukan kekafiran orang tersebut, maka orang yang meragukannya pun kafir. Orang yang meragukannya pun kafir. Bal man syakka fi kufri mithli hadza. Bahkan barang siapa yang meragukan pada kekufuran semisal ini, maka dia kafir juga yang meragukannya. Fa inna kufrahu muta'ayyanun. Maka sungguh kekufuran itu jelas, atau muta'ayyinun isim fa'il, terjelaskan. Muta'ayyanun, dijelaskan. Lianna madmuna hadhil maqalati, karena bahwasannya kandungan cacian ini, apa kandungannya dari cacian mereka, keharusan dari cacian mereka, ya madmun itulah terleknya kandungan. Anna naqlatal kitabi wa sunnati, bahwasanya yang membawa Al-Quran atau As-Sunnah adalah orang-orang kafir atau orang-orang fusaq. Para sahabat mereka adalah yang membawa, menyebarkan, menjaga Al-Quran dan hadis. Berarti kalau kebanyakan para sahabat kafir atau fasik, berarti yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah ini orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Karena itu hukum yang pertama ini, orang yang mencela para sahabat dengan mengharuskan kekufuran kebanyakan para sahabat atau kebanyakan mereka fasik, maka ini kafir. Bahkan yang meragukan kekufuran hal tersebut, dia pun juga kafir. Kelompok yang kedua, ayasubbahum bil la'ni wat taqbih fa fi kufrihi qawlani li ahli al-ilmi wa 'ala al-qawli bi annahu la yakfuru yajibu an yujlada wa yuhbasa hatta yamuta aw yarji'a amma qala. Kelompok yang kedua, ayasubbahum bil la'ni wat taqbih, mencela mereka para sahabat dengan kelaknatan wat taqbih, dan menjelek-jelekannya. Semoga Allah melaknat ini, semoga Allah melaknat ini. Ah, dia mah ini, dia mah itu, dia mah ini, dia mah itu. Ah, Khalid mah bisanya perang doang, kan jelek. Abu Hurairah bisa mah belajar doang, enggak ada dia berjihad di jalan Allah. Menjelek-jelekan para sahabat.
Semoga Allah melaknat Abu Hurairah karena kebanyakan hadisnya itu sesat, kebanyakan hadisnya ini dan itu. Tanpa dasar mereka mencelanya. Karena memang pasti nggak ada dasarnya. Para sahabat orang-orang yang diridhoi oleh Allah, disanjung oleh Allah. Ayasubbahum bil'ani wa taqbih. Fa fi kufri qawlani, maka kepada kekufuran orang tersebut terdapat dua pendapat dari ahli ilmu. Ada yang mengatakan kafir orang tersebut. Kalau dia melaknat para sahabat dan menjelek-jelekannya kafir. Ada yang mengatakan tidak sampai derajat kekafiran. Wa 'alal qawli bi annahu la yakfuru, dan atas pendapat bahwasanya hal tersebut tidak kafir, tapi harus diapain? Enggak kafir nih. Tapi wajib ayu jelada, dicambuk orang tersebut. Enggak kafir, oke lah enggak apa, tapi dia dicambuk. Wa yuhbasa, dan dikurung. Bahasa kita apa? Dipenjara sampai mati. Dicambuk, dikurung sampai mati, itu hukumannya. Biar jerah. Biar orang tahu ini perbuatan yang keliru. Aw yarji'a amma qala, atau kembali dari apa yang ia ucapkan. Baru nanti dibebaskan. Kalau dia bertaubat kembali dan menyesali ucapannya akan bebas. Kalau tidak, udah dilakukan seperti itu sampai mati. Kelompok yang ketiga, ayasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim kal jubni wal bukhli fala yakfuru walakin yu'azzaru bima yarda'uhu an dhalik. Kelompok yang ketiga, ayasubbahum, mencela mereka para sahabat radhiyallahu alaihim, bima la yaqdahu fi dinihim, dengan apa-apa yang tidak menjelekkan agama mereka. Celaannya tidak mengandung kejelekan agama mereka. Seperti apa? Kal juben, pengecut. Wah, ini sahabat ini mah pengecut. Sahabat ini mah nggak mau dia perang di depan barisan paling depan, hanya mau di belakang, pengecut. Celaan, tapi tidak menjelekkan agama mereka. Hanya perorangan dari mereka. Wal bukhul, pelit. Wah, ini sahabat ini mah pelit. Dia nggak mau menginfakkan. Yang mau menginfakkannya paling itu doang. Yang lainnya mana nggak ada infak. Pelit. Apa di sini? Hukumnya fala yakfuru, nggak kafir, tapi apa? Lakin yu'azzaru, akan tapi dihukum. Bima yarda'uhu an dzalik, dari apa yang menghalangi dia dari hal itu. Ya, agar dia tidak melakukannya lagi, agar dia tidak mengulanginya lagi, dihukum. Maka ini adalah hukum, atau maka ini adalah kelompok yang ketiga. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati, termasuk dari sunnah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahharati al-mubarra'ati min kulli su'in, afdaluhum Khadijatu bintu Khuwailidin wa Aisyatu as-siddiqatu bintu siddiqi allati barra'aha Allahu fi kitabih, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirati, faman qadhafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Ana izin dulu kamar mandi. Yang ngantuk bisa ambil air wudhu. Nanti ana masih ngantuk.
Bismillah, kita lanjut. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa minas sunnah, dan termasuk dari sunnah aqidah ahlus sunnah wal jamaah, at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memohonkan keridhaan ya radhiyallahu ta'ala anha dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman, al-mutahharati, yang disucikan, al-mubarra'ati min kulli su', yang dibebaskan dari setiap keburukan, ya, dari tuduhan-tuduhan keji. Afdaluhum, yang paling utama di antara mereka, Khadijah bintu Khuwailidin, ya, Khadijah bintu Khuwailid, wa Aisyah as-Siddiqatu, ya, Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq, ya, bintu Abu Bakar as-Siddiq, allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Allah membebaskannya dari tuduhan keji di dalam Al-Qur'an. Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan keji di dalam Al-Qur'an. Maka Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang Rafidah, orang-orang Syiah ini bahkan sangat benci dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah finnar, bahkan anak-anaknya itu mereka sudah diajarkan dari kecil, ini Aisyah dia finnar, di neraka. Padahal Allah sudah bebaskan dari tuduhan keji dalam Al-Qur'an. Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka apa di sini? Faman qadhafaha, maka barang siapa yang menuduhnya, bima barra'ahu minhu, dengan apa yang Allah telah bebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, faqad kafara billahil azim, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah al-azim. Asy-syarh, qala syarih rahimahullah ta'ala, huququ zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu fid dunya wal akhirati wa ummahatul mu'minina walahunna minal hurmati wa ta'zimi ma yaliqu bihinna kazaujatin li khatamin nabiyyina fahunna min ali baitihi tahiratun mutahharatun tayyibatun mutayyabatun bari'atun mubarra'atun min kulli su'in yaqdahu fi a'radihinna wa firashihinna fattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibati faradiyallahu anhunna wa ardahunna ajma'in wa sallallahu wasallam ala nabiyhi as-sadiqil amini. Perhatikan kata pensyarah rahimahullah ta'ala, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Wa ummahatul mu'minin, dan mereka adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Walahunna minal hurmati wa ta'zimi, dan mereka memiliki kehormatan, wa ta'zim, dan pengagungan. Ma yaliqu bihin, apa yang pantas dengan mereka. Kazaujat li khatamin nabiyyin, ya, sebagai istri penutup para nabi. Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, nabi terbaik, maka istrinya pun sama. Maka orang-orang yang mencela istri-istri Nabi, dia sudah mencela Rasul, dia sudah mencela Nabi. Kita tahu ayat at-tayyibatu lit-tayyibin, nanti disampaikan oleh pensyarah. Al-khabithatu lil-khabithat,
Kalau istri Nabi itu buruk, berarti nabinya juga buruk. Maka orang yang menuduh istri-istri Nabi itu mencelanya, maka dia sudah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan suami mana yang ridho ketika istrinya dicela? Fahunna min ali baitihi, maka mereka Aisyah radhiyallahu taala anha dan Khadijah dan yang lainnya dari istri-istri Nabi, dan nanti akan disebutkan oleh pensyarah, min ali baitihi, termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiratun, mereka suci, mutahharat, disucikan. Thayyibatun, mereka baik, mutayyabat, dan dijadikan baik. Bari'atun, mereka berlepas diri, mubarra'at, dan dilepaskan diri, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli su, dari setiap keburukan. Dari setiap keburukan, yaqdahu fi a'radihinna wa firashihinna, yang memfitnah kehormatan-kehormatan mereka dan ranjang-ranjang mereka. Ya tadi itu, orang yang memfitnah, menjelek-jelekan, menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Nabi. Karena apa? Fattayyibatu litayyibin wattayyibuna litayyibat. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan-perempuan yang baik. Maka kebalikannya, ketika mereka menuduh istri-istri Nabi ini adalah ini dan itu, maka mereka menuduh Nabi juga seperti itu. Faradiyallahu anhunna wa aradahunna ajma'in. Dan semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyhi as-sadiqil amin, dan semoga Allah berselawat dan mencurahkan keselamatan kepada nabinya as-sadiq yang jujur, al-amin yang dipercaya. Kemudian di sini pensyarah rahimahullah taala akan menyebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatuhu allati kana firaquhunna bil wafati. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perpisahannya mereka bil wafati, dengan sebab kematian. Tidak diceraikan maksudnya. Dengan sebab kematian dan tidak diceraikan. Karena nanti ada perpisahannya karena diceraikan. Dan adapun sekarang akan dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin istri-istri Nabi yang perpisahannya mereka dengan kematian. Karena kematian, siapa saja mereka? Pertama, Khadijah bintu Khuwailid, ya, istri Nabi. Ummu auladihi ma'ada Ibrahim. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zawjaini. Al-awwalu Atiqu ibnu Abidin wa tsani Abu Halata at-Tamimi wa lam yatazawwaj 'alaiha hatta matat sanata 'asharatin min al-bi'tsati qabla al-mi'raj. Khadijah bintu Khuwailid, dia adalah ummu auladihi, ibu dari anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menikahinya ba'da zaujain, setelah Khadijah memiliki dua suami sebelumnya. Jadi Khadijah adalah seorang janda, sebelumnya memiliki dua suami, lalu kemudian menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ba'da zaujain maksudnya apa? Setelah bersuami dengan dua suami, ya. Karena janda. Siapa saja suaminya tersebut sebelumnya? Al-awwalu Atiqu ibnu Abid. Wa tsani, yang kedua, Abu Halata at-Tamimi. Walam yatazawwaj 'alaiha walam yatazawwaj 'alaiha, dan Rasulullah tidak menikah 'alaiha, atasnya, itu dengan wanita lain. Ketika bersama dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah atasnya dengan wanita lain sampai Khadijah wafat pada tahun 10 dari kenabian, sebelum Mi'raj. Yang kedua adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq.
Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiqi, karena di sini As-Siddiqnya untuk Abi Bakr. Majrur Abi Bakrin As-Siddiqi. Uriha sallallahu alaihi wasallam fil manami. Marrataini أو ثلاثا وقيل هذه امرأتك. فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين توفيت سنة 58 للهجرة. Istri kedua Nabi SAW yang tidak dicerai adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiqi. Itu Uriha, atau juga lebih tepatnya dibaca Uriyaha. Uriyaha. Ya, karena di situ fi'il mabni majhul atau mughayyarus sighah. Uriyaha. Duriba. Uriyaha. Nabi diperlihatkan Aisyah di dalam mimpi Nabi. Ya, mimpi Nabi itu adalah wahyu. 2 kali atau 3 kali. Dan dikatakan hadhihi imra'atuk, ini dia istrimu. Mimpi lagi, ini dia istrimu. Mimpi lagi, ini dia istrimu. Maka Nabi SAW menikahinya. Fa'aqada alaiha, ya, Nabi menikahinya. Walaha 6 sinin, dan umur dia pada saat itu, umur Aisyah 6 tahun di Mekkah. Wa dakhala alaiha fil madinati, dan Nabi SAW masuk kepadanya di Madinah ketika Aisyah umur 9 tahun. Yang memulai menggaulinya ketika Aisyah umur 9 tahun. Tufiyat, dan Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah. Istri Nabi yang ketiga adalah Saudatu bintu Zam'ati bintu Zam'ata di situ, karena setelahnya bukan mudhaf ilaih. Saudatu bintu Zam'ata Al-Amiriyatu. تزوجها بعد زوج مسلم هو سكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو توفيت آخر خلافة عمر Waqila sanata 54 lil hijrah. Istri Nabi yang ketiga adalah Saudatu bintu Zam'ata Al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawji muslimin. Nabi menikahinya setelah Saudah bintu Zam'ah tersebut menikah dengan seorang muslim. Ya, jadi janda. Sebelum menikah dengan Nabi, Saudah ini radhiyallahu ta'ala anha menikah dengan seorang muslim, yaitu namanya Sakran ibnu Amr, saudaranya Suhail bin Amr. Tufiyat akhir khilafati Umar, dia wafat pada akhir khilafah Umar, dan dikatakan pada tahun 54 Hijriah. Yang keempat dari istri Nabi SAW, Hafsatu bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Tazawwajaha ba'da zawji muslimin. Huwa Khunaisu ibn Hudhafata alladhi qutila fi Uhud wa matat sanata 41 lil hijrah. Istri Nabi yang keempat adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Nabi menikahinya setelah Hafsah tersebut menikah dengan seorang muslim, ya, jadi janda juga. Siapa namanya? Yaitu Khunais bin Hudzafah, yang dibunuh di perang Uhud, ya, mati di perang Uhud, ya, syahid. Wa matat, dan Hafsah ini radhiyallahu ta'ala anha wafat pada tahun 41 Hijriah. Istri Nabi yang kelima adalah Zainabu bintu Khuzaimah al-Hilaliyatu Ummul Masakini. Tazawwajaha
ba'da istishhadi zawjiha Abdullah ibn Jahshin fi Uhudin wa matat sanata arba'atin ba'da zawajiha Yasirin. Istri Nabi yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, dijuluki dengan Ummul Masakin. Tazawwajaha, Nabi menikahinya ba'da istishhadi zawjiha, setelah mati syahid suami sebelumnya. Ya, suami sebelumnya adalah Abdullah bin Jahsh, di perang Uhud mati syahid. Lalu kemudian Nabi SAW menikahinya. Dan Zainab bintu Khuzaimah matat sanata arba'atin, wafat pada tahun 4 Hijriyah. Setelah zawajiha Yasirin, Nabi menikahinya beberapa lama. Lalu kemudian ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi yang keenam adalah Ummu Salamata Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyatu. Tazawwajaha ba'da mauti zawjiha Abi Salamata Abdullah ibni Abdul Asadi min jarahati asabathu fi Uhudin wa matat sanata wahidatin wa sittina lil hijrah. Istri Nabi yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun, namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Tazawwajaha ba'da mauti zawjiha, ya, Nabi menikahinya setelah wafat suami sebelumnya, suami Ummu Salamah sebelumnya, yaitu namanya adalah Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Kenapa wafat? Min jarahati asabathu fi Uhudin. Berarti di situ min jarahatin, ya, tanwin dia, dari luka-luka yang asabathu menimpanya di perang Uhud. Banyak luka, kemudian wafat. Wafat Ummu Salamah diwafatkan oleh Allah pada tahun 61 Hijriyah. Istri Nabi yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Zainab bintu Jahsh al-Asadiyah, bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan bibinya Rasul SAW. Berarti apa? Sepupunya Nabi. Anak perempuan bibinya Rasul SAW. Tazawwajaha ba'da maulahu Zaid ibni Harithata sanata khamsatin wa matat sanata 20 al-hijrah. Istri Nabi yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah. Siapa Mas Ardian? Siapa istri Nabi yang ketujuh? Oh, yang ketujuh. Ya, qum Mas Ardian. La tanam. Istri Nabi yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah, bintu ammatihi. Tazawwajaha, Nabi SAW menikahinya ba'da maulahu, ya, setelah mantan hamba sahabat, ya, mantan atau bekas, ya, lebih enaknya dibilang mungkin bukan bekas, ya, mantan hamba sahaya Nabi SAW, ya, dahulu hamba sahaya Nabi, budaknya Nabi, kemudian dibebaskan, itu namanya maulah. Ya, jadi Zainab binti Jahshin sebelumnya adalah istri dari maulanya Nabi, mantan hamba sahaya Nabi lalu dibebaskan, yaitu Zaid bin Harithah. Lalu kemudian Nabi menikahinya pada tahun 5 Hijriyah. Wa matat sanata 20, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zainab bintu Jahsh wafat pada tahun 20 Hijriyah. Yang kedelapan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Juwairiyatu bintul Harithi al-Khuza'iyatu. Perhatikan tuh harakat-harakatnya kalau nggak tahu. Juwairiyatu bintul Harithi al-Khuza'iyatu. Tazawwajaha ba'da zawjiha Musafi' ibn Safwana
Wa qila Malik bin Safwan sanata sittatin wa matat sanata sittin wa khamsina lil hijrah. Yang kedelapan adalah Juwairiyah bintul Harithah al-Khuza'iyah. Nabi SAW menikahinya setelah bersuami dengan Musafi bin Safwan. Ya, sebelumnya bersuami dengan Musafi bin Safwan. Waqila dan dikatakan adalah Malik bin Safwan. Lalu kemudian Nabi SAW menikahinya pada tahun 6 Hijriyah. Wa matat sanata sittin wa khamsina lil hijrah. Dan dan Juwairiyah ini wafat pada tahun 56 Hijriyah. Yang kesembilan, Ummu Habibata Ramlatu bintu Abi Sufyana tazawwajaha ba'da zaujin aslama thumma tanassara huwa Ubaidullah ibnu Jahshin wa matat fil madinati fi khilafati akhiha sanata arba'in wa arba'ina lil hijrah. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Tazawwajaha, Nabi SAW menikahinya ba'da zaujin, ya sebelumnya bersuami yang suaminya itu aslama, masuk Islam. Summa tanassara, kemudian masuk lagi ke Nasrani, ya masuk Islam kemudian murtad, keluar dari Islam masuk ke Nasrani. Dia adalah Ubaidullah ibnu Jahsh, ya masuk Islam kemudian murtad. Lalu kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Habibah ini. Wa matat fil Madinati, dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada khilafah saudaranya yaitu Muawiyah. Siapa saudaranya? Muawiyah, ditulis ya. Saudaranya adalah Muawiyah pada tahun 44 Hijriyah. Yang ke-10 adalah Safiyah bintu Huyayyin ibni Akhtaba min Bani Nadiri min dzurriyyati Haruna ibni Imran sallallahu alaihi wasallam. A'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha ba'da zawjaini. Awwaluhuma Salamu ibnu Mushkimin wa tsani Kinanatu ibnu Abi al-Huqaiqi. Perhatikan itu harakatnya. Ba'da fathi Khaybarin sanata sittin lil hijrati wa matat sanata khamsina lil hijrah. Yang ke-10 adalah Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab dari Bani Nadir, dari keturunannya Harun bin Imran. Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqaha, membebaskannya. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembebasannya adalah maharnya. Ba'da zaujaini, ya Safiyah ini sebelumnya bersuami dengan dua suami, atau sebelumnya memiliki dua suami. Salah satu dari kedua adalah Salam ibnu Mushkim, dan yang kedua adalah Kinanatu ibnu Abil Huqaiq. Lalu kemudian Nabi menikahinya. Ba'da fathi Khaybarin, setelah perang atau setelah penaklukan Khaybar pada tahun 6 Hijriyah, dan Safiyah wafat pada tahun 50 Hijriyah. Yang ke-11 adalah Maimunatu bintul Harithi al-Hilaliyatu. Tazawwajaha sanata sab'in lil hijrah fi umratil qada'i ba'da zawjaini al-awwalu ibnu Abdi ya Lail. Ya, namanya siapa? Ibnu Abdi ya Lailu. Wa tsani Abu Rahmin ibnu Abdul Uzza bana biha fi sirfin wa matat fihi sanata wahidatin wa khamsina lil hijrah. Ya, enggak tahu ditulis ya, itu harakatnya. Yang ke-11 adalah Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahinya pada tahun 7 Hijriyah fi umratil qada, ya pada umrah qada. Ba'da zaujaini, ya sebelumnya Maimunah bintul Harith
itu memiliki dua suami, bersuami dengan dua suami. Yang pertama adalah Ibnu Abdi Yalail, yang kedua adalah Abu Rahmin Ibnu Abdul Uzza. Lalu kemudian Nabi menikahinya. Bana biha fi sirfin, ya Nabi SAW membangun rumah tangga dengannya di sirf. Membangun rumah tangga di sirfin. Wa matat fihi, dan Maimunah wafat di sirfin, ya fihi di sirfin, pada tahun 51 Hijriyah. Ya, Sirfin itu adalah tempat di dekat Mekah. Fahadihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafati. Ithnatani tuwfiyata qablahu wa huma Khadijatu wa Zainabu bintu Khuzaimah. Wa tis'un tufiya anhunna wa hunnal bawaqi. Maka ini adalah istri-istri Nabi SAW yang firaquhunna bil wafah, perpisahannya mereka dengan sebab kematian, yaitu tidak diceraikan. Itnatani, keduanya dari istri Nabi SAW, tufiyata qablahu, keduanya wafat sebelum Nabi. Jadi istri yang Nabi ini dulu, yang dua yang wafat duluan. Siapa itu yang wafat duluan? Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Dan yang 9 sisanya itu Nabi dulu yang wafat, baru kemudian istri-istrinya yang wafat. Wa tis'un tufiya anhunna, Nabi wafat anhunna, yang meninggalkan mereka. Wa hunnal bawaqi, dan mereka tetap. Ya, tanggung di sini. Kita lanjut. Bismillah. Wa baqiya ithnatani lam yadkhul bihima wa la yathbutu lahuma min al-ahkami wal fadilati ma yathbutu lis-sabiqati wa huma, yang pertama nanti, wa baqiya ithnatani lam yadkhul bihima, dan tersisa dua perempuan yang Nabi tidak berumah tangga dengan keduanya, yaitu Nabi menceraikannya. Wala yathbutu lahuma, dan tidak tetap untuk keduanya ini, minal ahkami, dari hukum-hukum, wal fadilati, dan keutamaan, ma yathbutu lis-sabiqat, apa yang tetap untuk istri-istri Nabi yang telah lalu sebelumnya. Jadi yang kedua ini karena diceraikan oleh Nabi, maka tidak tetap bagi keduanya hukum-hukum dan keutamaan. Siapa saja yang diceraikan oleh Nabi? Pertama, Asma'u bintu Nu'mani al-Kindiyatu. Tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma faraqaha, ya diceraikan. Wa ikhtulifa fi sababil firaqi. Faqala Ibnu Ishaq innahu wajada fi kashhiha bayadan fafaraqaha. Fatazawwajaha ba'dahu al-Muhajiru Ibnu Abi Umayyah. Yang pertama adalah Asma bintu Nu'man al-Kindiyah. Nabi SAW menikahinya kemudian menceraikannya. Thumma faraqaha. Wa ikhtulifa fi sababil firaq, dan diperselisihkan pada sebab perceraiannya. Faqala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, innahu wajada fi kashhiha, sesungguhnya Rasulullah SAW mendapati di pinggulnya bayadon, ya, belang putih. Di pinggulnya terdapat belang putih, lalu Nabi SAW menceraikannya. Fatazawwajah, lalu dinikahi setelahnya oleh Muhajir Ibnu Abi Umayyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Umaymatu bintu Nu'mani ibni Shuraihila al-Juniyatu. Umaymah bintu Nu'mani ibni Shurahila al-Juniyatu wa hiya allati qalat a'udzu billahi mink fafaraqaha. Kenapa ini dia diceraikan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebabnya adalah dia mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Bagaimana berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad? Oleh karena itu fafaraqaha, Nabi menceraikan. Ya, karena ucapan itu, a'udzu billahi minka, kata istri Nabi tersebut, Umaymah, aku berlindung kepada Allah darimu wahai Muhammad.
berlindung dari Rasulnya. Ya, orang berlindung dari syaitan, ini berlindung dari Rasulnya, maka Nabi SAW menceraikannya. Wa afdalu zaujatin Nabi SAW, ya, siapa dari istri-istri Nabi yang paling utama? Khadijah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa likullin minhuma maziyatun 'alal ukhra. Ya, untuk setiap salah satu dari keduanya memiliki keistimewaan atas yang lain, keutamaan, kelebihan, yaitu maziyah. Keistimewaan, kelebihan atas yang lainnya. Jadi Khadijah memiliki kelebihan ini, Aisyah memiliki kelebihan ini. Fali Khadijata fi awwalil islami ma laysa li Aisyata minas sabqi wal mu'azarati wan nusrati. Wali Aisyata fi akharil amri ma laysa li Khadijata min nashril ilmi wa naf'il ummati. Wa qad barra'aha Allahu mimma ramaha bihi ahlun nifaqi minal ifki fi suratin nuri. Istri-istri Nabi SAW yang paling utama dua ini, Khadijah dan Aisyah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin tidak menentukan yang lebih utama Khadijah, yang lebih utama Aisyah, tidak. Karena setiap salah satu dari keduanya memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan Khadijah? Fali Khadijah fi awwalil Islam. Khadijah memiliki keistimewaan apa itu? Fi awwalil Islam. Di awal keislaman memiliki jasa besar. Malaysa li Aisyah, apa yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Apa jasa Khadijah? Minas sabqi, paling awal masuk Islam. Wal mu'azarati, dan bantuan dari Khadijah, dan memberikan bantuan. Wan nusrati, dan memberikan pertolongan. Ini adalah keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Dan sebaliknya Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Wali Aisyah fi akharil amri, dan Aisyah memiliki keutamaan di perkara yang lain. Akhar, ya, akhar bukan akhir di situ. Akharil amri, dalam perkara yang lain. Malaysa li Khadijah, apa yang tidak dimiliki oleh Khadijah? Apa itu? Min nashril ilmi, menyebarkan ilmu. Wa naf'il ummati, dan memberikan manfaat kepada umat. Ini keutamaan yang dimiliki Aisyah yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qad barra'aha Allah, dan sungguh Allah telah membebaskannya mimma ramaha, dari apa yang dituduh dengannya oleh ahlun nifaq, orang-orang munafik. Minal ifki, dari hadis dusta, dari kabar dusta pada surat An-Nur, ya. Jadi antum kalau baca sirah ada nanti al-ifk, ya, kabar dusta, berita hoaks, berita bohong, dituduh kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskannya. Kemudian ini qadfu ummahatil mu'minina. Apa hukum menuduh, memfitnah ummahatil mu'minin, ibu-ibunya orang-orang mukmin, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qadfu Aisyah bima barra'aha Allahu minhu kufrun, hukumnya. Li'annahu takdzibun lil Qur'ani. Wa fi qadhfi ghairiha min ummahatil mu'minina qawlani li ahli ilmi. Asahhuha annahu kufrun li'annahu qadhun fi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innal khabithati lil khabithina. Qadhfu Aisyah, memfitnah, menuduh Aisyah, bima bara'aha Allahu minhu, dengan apa yang telah Allah bebaskan darinya, hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Kenapa? Li'annahu takdzibun lil Qur'an, karena bahwasanya dia menustakan Al-Qur'an. Allah telah membebaskan dari tuduhan fitnah tersebut, dan dia masih saja mentuduh dan memfitnah, berarti mendustakan Al-Qur'an. Wa fi kathfi ghairiha, dan dalam menuduh dan memfitnah selain Aisyah, ya, dari istri-istri Nabi yang tadi sudah kita sebutkan itu, min ummahatil mu'minin, dari ibu-ibunya orang mukmin, qaulani li ahli ilmi, terdapat dua pendapat dari ahli ilmu, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, asahuha annahu kufrun, yang paling benar pendapatnya adalah kufur. Kenapa? Li'annahu qadhun fin nabi, karena bahwasanya hal itu menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memfitnah, menuduh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal khabithati lil khabithina, karena sesungguhnya perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Berarti kalau mereka mengatakan istri Nabi buruk, maka mereka juga mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam buruk. Masyaallah, alhamdulillah. Nanti
Hari Senin kita akan lanjut tentang Muawiyah Khalul Mukminin, ya pamannya orang-orang yang beriman dan penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala, ahadu khulafa'il muslimin. Kemudian nanti terdapat prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah selanjutnya, yaitu taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.